Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya karena kita antara Oke, bismillah. Saya awali dari kita para pembelajar. Nih, yang sedang belajar, perhatikan yang pertama, ayo ditata niatnya. Saya bolak-balik menyampaikan ini. Teman-teman mungkin juga bosan saya bolak-balik pesan niat, tapi memang intinya orang belajar diawali dari niat. Nah, kalau niat sudah benar kan, nanti hasilnya juga akan benar, akan baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, tujuannya orang belajar atau tujuannya pendidikan itu paling tidak ada 4. Jadi ayo kita niati kalau kita belajar punya 4 komponen ini. Yang pertama apa? Memperoleh ridho dari Allah. Jadi nawa itu kita cari ilmu, semoga mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah kita akan bertemu kebahagiaan-kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat. Jadi niat vertikalnya ini. Kemudian yang kedua, niatlah untuk mencerdaskan diri sendiri dan orang lain. Jadi pendidikan itu kita ingin cerdas, bareng-bareng orang lain juga biar cerdas. Belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, kita niati dengan belajar, dengan cari ilmu ini menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalan ilmu. Kalau kita meninggikan Islam, menghidupkan Islam lewat jalan ilmu, insya Allah hasilnya juga positif dan pasti baik, pasti benar. Kan ada orang-orang, mungkin 1-2 teman saudara kita yang ingin menghidupkan Islam, meninggikan Islam di jalan yang lain. Tapi hati-hati, karena kadang-kadang jalan yang lain itu terkontaminasi macam-macam. Bahkan ada yang ingin menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan misalnya kekerasan. Ada yang menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan menjatuhkan yang lain. Menghidupkan, meninggikan Islam dengan jalan berselisih, berkonflik dengan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Syekh Nawawi lebih positif, lebih bagus kalau kita menghidupkan dan meninggikan Islam dengan jalan ilmu. Di beberapa kesempatan saya sampaikan peradaban-peradaban besar dunia itu dia dominan menguasai dunia pada zamannya. Kuncinya ada pada penguasaan ilmu pengetahuan. Termasuk ketika dulu Islam jaya. Islam jaya dulu juga jalurnya jalur ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia ingin belajar ke kita. Maka cara ini bisa kita ikuti sekarang. Ayo kita hidupkan, kita tinggikan Islam lewat jalur ilmu. Jadi jadikan ini salah satu niat kita saat belajar. Yang keempat, bersyukur atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Kita sempat belajar malam hari ini, termasuk kita mau belajar, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Allah memberi kita kesehatan lahir, kesehatan batin, dan memberi kita hidayah sehingga kita mau belajar dan malam ini merasakan nikmatnya akal dan nikmatnya sehat. Berarti harus kita syukuri. Nawa itu kita belajar mencari ridho Allah, biar kita pintar, biar kita cerdas, bisa menghidupkan dan meninggikan Islam lewat jalur ilmu, sekaligus menunjukkan rasa syukur kita
atas nikmat akal dan nikmat kesehatan. Baik, teman-teman, kita awali kajian kita tentang Syekh Nawawi ini, khususnya dalam tema-tema tasawuf, dalam hal yang berhubungan dengan tasawuf. Seperti saya bilang tadi, kita milih beberapa yang mungkin relevan untuk yang minat dengan kajian tasawuf. Dan kemudian kalau teman-teman memang berminat, ya silahkan diperdalam sendiri. Tadi sudah saya sebut kitab-kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Nawawi, antara lain Salalim Al-Fudola, kemudian Qomi Utuyan, dan juga Nasoihul Ibad. Kita awali pertama dari Salalim Al-Fudola. Saya ambil isu dasarnya dulu dari Salalim, yaitu keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Ini 3 istilah yang dibahas oleh banyak sufi, karena rupanya banyak orang yang salah paham terhadap tasawuf. Dianggapnya tasawuf itu sudah anti syariat, tidak menjalankan syariat lagi. Dianggapnya orang-orang sufi itu sudah merasa makomnya tinggi sehingga sudah tidak mau syariat lagi. Padahal kalau teman-teman jeli menjelajah banyak gagasan-gagasan tasawuf, selalu saja disebut ada keterkaitan antara syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu berarti ketetapan-ketetapan Allah untuk kita jalankan, termasuk larangan-larangannya untuk kita tinggalkan, yang itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Wilayahnya adalah wilayah fikih. Sholat, zakat, puasa, sedekah, wudu, dan lain sebagainya. Ini namanya syariat. Ada dasarnya Al-Quran, ada dasarnya Sunnah. Semua perilaku kita sebagai seorang yang beragama, seorang Muslim, harus punya dasar, punya akar dalam syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Cuma syariat ini akan hanya jadi formalitas, tidak punya nilai, tidak ada rasanya, bahkan mungkin dangkal kalau tidak diperdalam lewat jalur thariqat. Thariqat ini semacam dimensi batinnya syariat. Makanya Syekh Nawawi mendefinisikannya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ketika orang menjalankan syariat, dia akan sempurna, dia akan mendalam kalau dilanjutkan ke jalur thariqat. Apa sih kalau tadi syariat itu fikih? Apa sih lahannya thariqat? Lahannya thariqat itu riyadah, katanya Syekh Nawawi. Latihan spiritual, latihan batin, menguatkan batinnya. Misalnya kalau di situ contohnya memperbanyak ibadah sunnah, memperbanyak zikir, mengurangi makan, mengurangi tidur demi lebih dekat pada Allah. Ini namanya riyadah, melatih batin kita biar dekat dengan Allah. Jadi itu jalur selanjutnya dari thariqat yang sifatnya pendalaman pelaksanaan syariat. Jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu harus lahir dan batin. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya thariqat.
Torekot di sini definisinya agak berbeda dengan torekot yang sudah jadi lembaga. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Tapi yang dimaksud torekot di sini itu pendalaman terhadap pelaksanaan syariat dalam aspek batinnya. Nah, ibadah kita pada Allah kalau utuh syariat dan torekotnya, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah namanya hakikat. Jadi hakikat ini kalau Imam Ghazali menyebutnya ma'rifat. Terbukalah segala rahasia, terbukalah hakikat dari kehidupan ini, terbukalah hal-hal yang tersembunyi yang selama ini tidak tampak. Dan itu semua dianugerahkan oleh Allah pada kita. Jadi melahirkan kesadaran hakikat. Ini buahnya syariat dan thariqat. Kalau syariat dan thariqatnya beres, Allah menganugerahkan hakikat. Syekh Nawawi menggunakan pralambang, menggunakan isyarat. Syariat itu seperti perahunya, thariqat itu adalah lautnya, dan hakikat itu seperti mutiara yang tersembunyi. Tadi disebut syariat harus ada. Iya, kalau syariat itu ibaratnya perahu. Kalau tidak ada perahunya, ya kita tidak bisa mengarungi lautan. Kalau kita tidak bisa mengarungi lautan, tidak bisa kita mengambil mutiara. Maka syariat harus ada, perahu harus ada. Cuma kalau perahu ini tidak dinaiki, tidak dipakai untuk menyeberangi lautan, mengarungi lautan, juga tidak ada gunanya. Nah, lautan inilah thariqat. Ibadah yang lahir dan batin, perahu dan lautan. Kalau sudah naik perahu mengarungi lautan, maka ada kemungkinan kita menemukan mutiara. Tidak bisa dijujuk tiba-tiba hakikat, tiba-tiba ngambil mutiara saja. Tidak pakai perahu, tidak pakai lautan. Jadi kita ikuti alur berpikirnya Syekh Nawawi bahwa menjalankan laku batin itu harus ada dasarnya syariat dan nanti ada buahnya hakikat setelah menyempurnakan amal lewat thariqat. Ini bisa dilihat di Salalim Al-Fudola.